Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu memberi kita rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan aktivitas rutinitas seperti biasa, sebagaimana kita sebagai seorang mahasiswa untuk menjalani aktivitas perkuliahan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, perlindungan dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Ahmad Yabu Jaya dari Universitas Negeri Padang pada prodi Pendidikan Teknik Elektronika kembali dalam kelas virtual, video kelas virtual untuk bertujuan untuk mengambil nilai pengantar perusahaan. Sebelumnya yang saya hormati bersama-sama yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, yang mana beliau guru dosen pembimbing sekaligus pembina mata kuliah pengantar perusahaan. Baiklah, selanjutnya yang saya hormati teman-teman yang saya cintai dan seperjuangan dan setanah air dengan saya. Selanjutnya, baiklah, pada pertemuan kali ini tanpa panjang lebar, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dalam topik yang berjudul yaitu social entrepreneur. Atau apa maksudnya dalam bahasa Inggris? Kewirausahaan sosial. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dalam topik yang berjudul kewirausahaan sosial. Istilah social entrepreneur atau yang bisa dikatakan dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang digunakan oleh Bill Brown pada tahun 1972. Beliau adalah pendiri Ashoka Foundation, adalah salah satu yayasan terbesar yang mendukung perkembangan kewirausahaan sosial di dunia. Sebelumnya sudah beberapa topik yang kita bahas, tentu saja untuk mengantarkan kita menjadi seorang wirausahaan yang hebat, mengantarkan pemikiran dan paradigma pikir kita, dan menambah wawasan kita, menambah skill dan kemampuan kita tentang bagaimana sebenarnya kewirausahaan itu sekaligus menjadi dasar perpijak atau yang akan mengantarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih yakin ketika kita akan memulai bisnis dan usaha berbagai kewirausahaan. Untuk topik kali ini kita akan cukup menarik, karena kadang-kadang kalau di luar dari struktur biasanya sedikit bertentangan dengan keuntungan. Baiklah, apakah itu kita bertujuan untuk menjadi seorang bos atau menjadi wirausaha sosial? Kalau dari kamus KBBI, istilahnya sosial itu berarti berkenaan langsung dengan masyarakat. Maka wirausaha sosial berarti bisa dinamikakan sebagai wirausaha yang memang dimanfaatkan, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, berarti nilai bisnis dan keuntungan di mana pasti kita menjadi pertanyaan besar Nah, ini akan menambah wawasan kita, teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Istilah social entrepreneur atau bisa dikenal tentang kewirausahaan sosial
adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausahaan dunia yang bernama Bill Drayton. Sekitar tahun 1972, beliau adalah pendiri Ashoka Avon karena memang bergerak di bidang sosial, salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas atau mendukung perkembangan wirausahaan sosial ada di dunia. Konteksnya adalah internasional kepentingan sosial di seluruh dunia. Selanjutnya, Bill Drayton yang mendirikan Ashoka pada tahun 1982 karena terinspirasi oleh Mahatma Gandhi dan Giffil Wright Maver mendefinisikan wirausaha sosial sebagai berikut. Social entrepreneur are net connection to give even detail how business will not realize they have resolution that the fishing industry. Apa artinya? Yaitu maksudnya adalah kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial berperan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, bukan hanya dengan social charity, tapi jauh lebih dari itu. Selanjutnya, wirausaha sosial melakukan perubahan besar pada tahanan yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian konsep kewirausahaan sosial berkembang dengan spektrum yang cukup luas dari berbagai tokoh, diantaranya Profil Klaus Club, Komisaris War Evans Group yang mendirikan SEP yaitu pada tahun 1998, dan Muhammad Yunus yang mengembangkan Grammarly Black di tahun 1974. Nah, selama satu dekade terakhir, kewirausahaan sosial tumbuh pesat karena didorong oleh gerakan dari orang-orang yang inovatif, pragmatis, visioner, dan memiliki jaringan yang kuat. Selama pengalaman saya belajar dan mendalami wirausaha sosial, terdapat banyak pengertian dan definisi kewirausahaan yang sangat beragam dan kerap kali memiliki perbedaan perspektif dalam memahami wirausaha sosial. Ada yang melihatnya dari perspektif bisnis, ada juga yang melihatnya dari bisnis sosial, ada yang berusaha sosial yang dapat menambah khazanah pengetahuan kita dalam memahami keteragaman pengertian. Pengertian kewirausahaan sosial dari sisi teoritis maupun praktis, yaitu ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, wirausaha sosial adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, dan dengan orang-orang bersama-sama mengumpulkan sumber daya. Dibutuhkan umumnya sumber daya manusia, uang, dan tempat, dan menggunakan upaya membuat perbedaan. Selanjutnya, wirausaha sosial berperan sebagai agen perubahan sektor sosial dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengadopsi sebuah misi, menciptakan dan mempertahankan nilai sosial, kemudian mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut yang berkelanjutan. Teman-teman yang saya hormati dan Bapak Dr. Hanif Al-Ghazali yang saya hormati,
Selanjutnya, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkenaan. Kemudian bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Kemudian menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konsisten yang dilayani dari hasil yang dibuat atau yang sama-sama didefinisikan. Kemudian wirausaha sosial adalah seorang yang mengambil risiko yang wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasi atau forum tersebut. Selanjutnya, wirausaha sosial adalah pemecah jalan dengan ide baru yang kuat. Ia mengkombinasikan yang ada dalam angan-angan dan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyata. Memiliki beberapa kenyataan sosial dengan menciptakan usaha baru atau mengelola organisasi yang ada secara inovatif. Selanjutnya, kapanpun masyarakat terjebak atau memiliki kesempatan untuk meraih peluang baru, perlu seorang kewirausahaan untuk melihat kesempatan tersebut, mengubah visi tersebut menjadi ide yang relatif serta menjadi kenyataan. Kemudian membentuk pola baru di seluruh masyarakat. Kita membutuhkan pemimpin yang wirausahaan dalam bidang pendidikan dan hak asasi manusia seperti yang kita lakukan selama dalam kombinasi dan perhotelan. Nah, inilah karya wirausaha sosial, yaitu seorang Bill Drayton, pendiri Asoka Inovatif Publik. Kemudian ada beberapa poin lagi, yaitu seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk melakukan perubahan sosial atau social change, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan self-care, sentosa. Kemudian wirausaha sosial adalah seorang yang mengenali masalah sosial dan menggunakan strategi kewirausahaan, memberanikan diri menghadapi risiko sebagai pemimpin wirausaha sosial ke arah yang positif. Wirausaha sosial adalah aktivitas wirausaha menambangkan tujuan sosial. Dari berbagai pengertian di atas yang kita bahas tadi, pengertian yang dirumuskan saat ini menjadi rujukan banyak pihak dalam mendefinisikan arti dan hak kewirausahaan sosial. This mendefinisikan social entrepreneur sebagai aktivitas inovasi dengan tujuan sosial baik sektor swasta, private sektor maupun sektor non-profit sector atau keduanya. Itu yang menggabungkan antara keduanya. Selanjutnya, keragaman pemikiran, perspektif, dan definisi-definisi di atas kita bahas memang mengaburkan pemahaman wirausaha sosial. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman pemikiran perspektif, dan definisi-definisi di atas memang menggambarkan pemahaman wirausaha sosial, tetapi juga membentuk kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial. Selanjutnya, dari ragam definisi tersebut kita bisa melihat titik temu wirausaha sosial. Ada beberapa titik temu wirausaha sosial atau yang 4 elemen
terutama ada beberapa elemen yang yaitu dapat kita ketahui, yaitu yang pertama 4 elemen. Di antaranya adalah social flux. Social flux. Apa maksudnya? Social flux adalah nilai sosial ini menentangkan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan keragam manfaatan sosial. Seperti nilai sosial ini merujuk pada permasalahan sosial, misalnya jelaskan misalnya ekonomi, menjelaskan lingkungan, kesehatan dan pendidikan. Nah, dari poin ini kita bisa memberikan contoh, misalnya keadaan kita sekarang ini, yaitu pada masa pandemi 19, yang mana keadaan sekarang misalnya ekonomi yang sedang turun atau sosial yang sangat berkurang, aktivitas sosial yang berkurang, aktivitas pendidikan terutama kita bisa merasakan sama-sama, terutama baik guru atau siswa, mahasiswa yang kita keadaan sekarang ini. Misalnya dalam masa pandemi mungkin kita tidak diperkenankan untuk bertemu secara langsung, sehingga kita disarankan oleh pemerintah atau dianjurkan oleh pemerintah, bahkan diwajibkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu merupakan keadaan yang social flux yang dimaksud dari poin ini. Selanjutnya yang kedua yaitu civil society. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ialah kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat. Peran masyarakat apa? Masyarakat sipil, yang maksudnya adalah secara luas dalam mengoptimalkan model sosial yang ada. Merupakan ini juga berperan penting dalam poin ini, yaitu yang mana masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan model sosial yang ada. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu innovation. Nah, dalam bahasa Indonesia atau dalam yang biasa kita ketahui bahwa innovation itu inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, inovasi pada upaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ini merupakan poin dari inovasi yang sangat peran penting juga. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomi sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wirausahaan sosial harus atau mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Itu merupakan poin-poin atau itulah beberapa poin penting dalam yang dimaksud dengan keragaman pemikiran perspektif, yaitu sosial yang memiliki 4 elemen tersebut. Itu adalah poin-poin yang kita bahas. Mungkin dari beberapa poin itu dapat kita ambil atau kita pelajari. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersemangat atau tidak terpengaruh, terutama pada masa kita sekarang ini, masa COVID-19. Mungkin pada pertemuan kali ini segitu dulu materi atau presentasi dari saya pada pertemuan kali ini. Saya seandainya ada kata-kata yang salah atau poin-poin yang kurang tepat pada tempatnya, saya mohon maaf, terutama kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, saya mohon maaf, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya hormati atas perjuangan dalam melaksanakan perkuliahan. Semangat salam perjuangan. Saya Ahmad Yawi Wijaya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.